Semangat pagi teman-teman. Ya sudah masuk Mas Wandi. Semangat pagi Yohana. Sambil nunggu yang hadir, saya sapa-sapa dulu ya. Semangat pagi Mas Nasiril dari Jombang. Semangat pagi Mbak Basnia, Mbak Kurnia Susilo, Mbak Emil, Mbak Jianasa, Mbak Tutik Julaika. Nanti kalau dapat 20 orang saya mulai ya. Mbak Muntamanasa, semangat pagi Mbak. Bu Maria juga semangat pagi. Mbak Sri Gawati, Mbak Musyarofa Jakarta. Semangat pagi jenderalku. Ini sudah dapat 19 orang, kurang 1 orang lagi. Saya mulai. Mbak Sulianingsih, semangat pagi. Mbak Ambar, semangat pagi juga. Ini Mbak Mawar dari Taiwan. Wah, sampai Taiwan ini. Oke, ini sudah 22 orang. Saya mulai dulu. Semangat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati. Saat ini peringkat saya Eksekutif Diamond Director. Jadi kalau di NASA itu setelah Eksekutif Diamond Director itu Double Diamond Director lalu Crown Diamond Director. Jadi kurang 2 tahap lagi. Insya Allah saya lulus di NASA. Ini cuma dikasih waktu sekitar 1 jam. Jadi saya mau berbagi pengalaman tentang saat saya memprospek orang lewat online dulu sampai saat ini juga. Karena saya kan mainnya full lewat sosmed. Jadi seperti itu. Semangat pagi Mbak Siti Masruroh NASA Stokis Tulungagung, Mbak Nurul NASA juga dari Sidoarjo. Semangat pagi. Jadi langsung saja ya. Dulu, nah ini Bu Maria tinggal 2 tingkat lagi ya Mbak lulus dengan CDD. Insya Allah. Teman-teman juga saya doakan semoga semuanya segera stokis mencapai titik aman pertama dengan penghasilan minim 10 juta per bulan. Jadi penghasilan 10 juta per bulan itu memang benar-benar nyata.
kalau kita qualified. Jadi saya dulu awal gabung NASA, awal stokis maksudnya, awal stokis dapat 1 bulan itu rabat saya sudah di angka 16 juta. Jadi dari rabat distributor, terus rabat stokis, sama selisih HSHD, itu saya total dapat 16 juta bersih. Bismillah, teman-teman juga pasti bisa. Jadi yang penting itu manut upline, nggak boleh ngeyel. Jadi ngeyelers itu nggak boleh, jadi merasa lebih pintar dari upline. Kalau memang lebih pintar sungguhan ya tetap kita harus manut apa kata upline, jangan bikin jalan sendiri. Nanti gak tutuk-tutuk gitu loh intinya. Alhamdulillah di bawah saya sudah ada berapa? 11 stokis. Ini OTW besok mau 13 stokis. Bismillah, 2 orang. Mbak Kalimatus tanggal 19 April, Mbak Isti tanggal 20 April besok ujian stokis. Doakan teman-teman lulus nggih. Jadi nggih bener, kuncinya manut upline. Jadi ya saya memang dulu dapat 16 juta. Dulu pernah saya share di grup inti, grup saya, grup W1647 dulu, tapi sekarang sudah kehapus. Chatnya sudah kehapus. Pernah saya share awal-awal itu waktu bimbingan, alhamdulillah. Jadi insya Allah besok pengajuan 2 orang, bukan pengajuan, sudah dipanggil, jadi sudah ada tanggalnya. Jadi apapun karakter upline kita diusahakan manut sama upline. Jadi jangan suka membanding-bandingkan upline juga. Jadi upline core itu enggak semua ya enggak sama tuh sifatnya. Jadi upline 1 dengan upline yang atasnya, mungkin yang upline atasnya itu agak tegas, agak disiplin. Terus upline core atasnya lagi itu orangnya lemah lembut. Ya kan kita bisa minta bimbingan sesuai dengan karakter kita gitu loh. Jadi kalau kita karakternya suka yang tegas, yang monggo ke upline core yang tegas gitu, nggak apa-apa. Kalau kita nggak seneng dikerasin, nggak seneng, kita mintanya ke upline yang slow, lemah lembut, ya monggo gitu loh. Jadi intinya tetap pada jalurnya, jalur upline core, jangan sampai minta bimbingan ke crossland gitu loh. Jadi ke upline core. Paham nggih, teman-teman? Saya singkat aja. Ini saya mau berbagi salah satu rahasia teknik follow up biar kita jago closing. Jadi jago closing produk maupun jago closing prospek member bisa closing gitu. Jadi kalau yang pertama, kalau teknik follow up untuk penjualan itu biasanya kan sebagian orang itu mengira kalau calon pembeli yang beli produk kita itu nanti tidak pernah jadi pembeli selanjutnya. Jadi mungkin cuma jadi pembeli 1 kali gitu aja. Padahal ya belum tentu. Jadi jika calon pembeli tadi kita follow up, intinya kita hubungi lagi gitu loh, akan ada kemungkinan mereka akan jadi pembeli lagi dan bahkan bisa jadi join gabung jadi mitra kita gitu loh. Lah makanya follow up itu penting sekali. Jadi jangan sampai tidak di follow up, dia lari ke penjual lain maupun ke orang lain gitu loh, gara-gara tidak kita follow up. Jadi saya gunakan acara ini saat follow up.
Jadi saya kasih seperti ini. Ajukan pertanyaan pilihan. Jadi kita ajukan pertanyaan pilihan. Yang pertama itu ajukan pertanyaan pilihan. Jadi kalau calon pembeli sudah kelihatan tertarik, itu langsung beri pertanyaan pilihan. Jadi intinya jangan beri kesempatan mereka untuk menjawab enggak gitu loh. Paham nggih? Jadi contohnya seperti ini. Gimana pertanyaannya harus dihindari. Jadi seperti ini, yang harus dihindari tidak boleh ditanyakan itu seperti ini. Gimana Bu, jadi beli NSTM apa enggak? Nah, nanti pembelinya pasti belinya enggak jadi deh Mbak, gitu. Pasti itu. Jadi yang harusnya ada kesempatan closing jadi melayang. Kan kita jadi kecewa, sedih gitu ya. Kalau ada kesempatan sudah 50% mau deal, itu ternyata gara-gara pertanyaan kita tadi itu enggak closing, malah dia enggak jadi gitu loh. Coba kalau pertanyaannya sedikit diubah seperti ini. Gimana Bu? Mau coba 1 botol NSTM atau langsung join jadi member? Nah, kasih pertanyaan seperti itu. Jadi ibu tadi pasti akan bingung jawabnya. Jawab enggak itu gimana? Wong soalnya pilihannya enggak ada kata enggak gitu loh. Nah, paham ya? Jadi sadar kan tadi, gimana Bu? Mau coba 1 botol NSTM atau langsung jadi member? Nah, kasih pertanyaan itu ada nanti ada kesempatan jawab enggak, gimana kan enggak toh. Jadi lebih enak yang mana yang harus dirubah gitu loh. Jadi kalau sudah, apalagi kalau sudah mau transfer, nah itu jangan sampai jenengan follow up itu, misalnya dijanjiin transfernya besok deh Mbak, besok atau lusa deh Mbak aku transfer. Nah itu kan mesti kita hubungi lagi toh. Jadi jangan sampai saat mau pembayaran, mau transfer itu kita tanya, gimana Kak, gimana Bu, jadi enggak? Jadi ditransfer enggak? Gitu. Kira-kira kalau pertanyaan seperti itu nanti jawabnya apa? Bisa kabur nanti gitu loh. Karena salah pertanyaan itu nanti bisa jadi salah jawaban, seperti itu. Paham nggih teman-teman nggih? Jadi follow up pelanggan itu ada tekniknya. Jadi bagi yang masih bingung memulai percakapan juga bisa digunakan cara ini. Jadi saya namakan 7S, cara sederhana. 7S. Jadi yang pertama, S yang pertama itu salam. Jadi menyapa pelanggan dengan salam merupakan bentuk awal memulai percakapan. Jadi ucapkanlah salam itu dapat menggambarkan keterkaitan emosional antara pembeli dan penjual. Jadi di sosmed pun, di offline pun itu berlaku. Jadi sebelum kita prospek, kita salam dulu. Yang kedua, S yang kedua adalah sapa. Jadi harus ada keakraban antara pembeli dan penjual. Nanti itu bisa disinyalir itu melalui sapaan hangat gitu loh. Jadi rajin-rajinlah itu teman-teman itu komentar di status pembeli. Jadi di teman kita, teman tertarget kita nanti, terus dia yang mau beli produk kita itu biar dia ada interaksi, biar dia nanti ya tambah yakin lagi mau beli produk ke kita. Itu rajin-rajinlah kita komen di status teman-teman kita yang mau calon pembeli tadi. Jadi saat sedang ceria itu dikomen, saat sedang sedih pun dikomen, lagi galau pun dikomen, enggak apa-apa. Jadi kita intinya memberi apresiasi atau tanggapan sesuai kondisi pembeli gitu aja. Paham nggih teman-teman nggih? Jadi memang kan kalau kita jualan itu enggak langsung harus ditawani gitu, enggak. Jadi harus ada basa-basinya dulu, intinya gitu. Bahasa
Bahasa eleke iku intinya basa-basi dulu. Kalau kita nggak bisa basa-basi, yo angel kita dapat pembeli gitu loh. Jadi kita harus belajar biar dapat teman tertarget, lalu nanti teman tertarget tersebut di apa ya? Diajak interaksi gitu. Jangan maunya kita di-like tapi kita nggak mau nge-like orang itu. Nah, itu keliru. Jadi harus saling interaksi dulu, membangun keakraban dulu. Terus yang ketiga itu senyum. Jadi senyum itu mengisyaratkan keramahan. Jadi orang jualan itu harus banyak senyum. Meskipun dalam dunia online itu ada yang namanya senyum itu biasanya dikasih kalau kita habis chat gitu, dikasih emoticon senyum itu. Nah, itu bagus. Jadi orang akan tahu kalau kita itu orangnya ramah, penjual yang ramah, seperti itu. Tahu emoticon senyum, jadi jangan emoticon marah yang gitu, jangan. Jadi emoticon senyum. Nah, ini jeri wong Jawa abang-abang lambe ya, Mak. Iya, Mbak Fitriawati benar, abang-abang lambe. Jadi SKSD dulu, sok kenal sok dekat, nggak apa-apa. Karena itu kan calon target kita gitu loh. Jadi namanya orang jualan itu ya harus apa ya? Grapiak lah intinya, grapiak. Jangan apa ya, mau jualan tapi kita nggak apa ya, nggak seneng nyapa orang, seneng anu gitu. Itu ya ndak closing kalau seperti itu. Tadi yang ketiga senyum ya. Terus lanjut yang keempat sekarang. Yang keempat itu sopan. Jadi bertutur kata baik menjadi salah satu penilaian seorang pembeli kepada penjual. Jadi maka bertutur kata dengan ramah tamah dapat membuat customer itu loyal. Jadi loyal itu intinya bisa repeat order lagi ke kita gitu loh. Jadi jangan jadi penjual yang kereng, yang apa ya? Kalau nggak jadi beli itu ya wes gitu loh, ya wes lah. Ya udah Bu, semoga tak doakan semoga Ibu cepat dapat rezeki biar bisa beli produk ini. Misalnya kalau nggak closing gitu, jangan terus marah, baper gitu, marah-marah yang beli aku di PHP, di gini-gini, nggak perlu ngomong gitu. Jadi kita closing nggak closing pun kita harus sopan gitu loh. Ya banyak, saya dulu itu banyak seperti itu. Sudah capek nawari, terus ternyata mau transfer itu nggak jadi. Itu ada dulu sering. Nah, Mbak Muntama, emoji senyum benar, jangan seperti nah, iki ngakak, iki nanti dikira orang stres. Iya benar, Mbak. benar. Paham gak? Jadi meskipun wajah kita itu nggak apa ya, nggak welcome sama orang, tapi kalau kita sedang jualan itu diusahakan itu tadi bertutur kata yang baik, ngomong juga sing alus. Terus kalau nggak jadi beli ya sudah, nggak boleh marah-marah gitu loh intinya gitu. Paham gitu teman-teman? Lalu yang kelima, yang kelima itu santun. Jadi berucap manis ala kadarnya tanpa melebih-lebihkan. Gunakan bahasa santun dapat mempengaruhi emosional pembeli. Jadi ngomong itu yang apa ya, sama konsumen itu yang baik gitu loh. Terus produknya kalau memang khasiatnya itu seperti ini, jangan dilebih-lebihkan gitu loh. Jadi misal ya NCE khasiatnya untuk keputihan, bisa mengobati keputihan gitu. Nanti jangan ditambah-tambah. Oh, ini kristal egg ini bisa buat itu Mbak, mencuci wajah,
biar wajah kinclong apa-apa gitu. Lo kan itu nambah-nambah itu. Kan aslinya nggak ada fungsinya kristalik seperti itu. Jadi nanti bisa juga buat wajah. Dicuci biar kinclong, nanti dicelupkan biar misalnya lo ini biar kinclong. Dicelupkan ke air lalu dibuat apa spray apa-apa gitu. Itu kan melebih-lebihkan, nggak boleh seperti itu. Jadi harus jujur. Jadi ngomong sesuai dengan testimoni juga. Jadi testimoninya pernah dapat testimoni seperti apa, ya itu harus jujur seperti itu. Lanjut nggih teman-teman. Sudah paham nggih? Nggak boleh baper. Semangat pagi Mbak Kozainul. Yang ke-6 ya teman-teman ya. Yang ke-6, yang ke-6 itu sabar. Ketika kita melakukan follow up tak kunjung mendapatkan feedback atau umpan balik Mbak. Jadi kita tidak dapat feedback atau umpan balik kepada penjual, hendaknya sabar membentengi diri. Boleh jadi pembeli sedang ada keperluan atau prioritas belanja utama. Nah ini maksudnya tadi seperti sudah janji, seperti saya pernah itu sudah janji, sudah deal totalan mau transfer. Besoknya mau transfer. Giliran mau transfer dia nggak jadi. Nah itu sebagai penjual sabarnya harus ditingkatkan 10 kali lipat. Nggak boleh aku kate closing rek, kak sido rek. Jangan. Jadi mungkin dia bukan rezeki kita, gitu aja. Lain kali ya didoakan aja yang beli tadi, semoga ibu bisa dapat rezeki banyak, nanti bisa beli lagi. Nggak apa-apa Bu, saya tunggu nanti kabar baiknya lagi. Iya Mbak, gitu. Biasanya pembeli tuh seneng. Tapi saya dulu pernah nggak jadi transfer, terus 3 bulan kemudian tuh dia 3 bulan kemudian itu dia order. Jadi mungkin kemarin-kemarin tuh uangnya masih kanggo, istilahnya masih dipakai buat keperluan lain yang lebih mendesak. Terus 3 bulan kemudian kita closing kok. Dia hubungi saya lagi. Seperti itu. Ya, nomor 6 itu sabar ketika di follow up tidak kunjung dapat, sabarnya harus ditingkatkan. Benar Mbak, benar-benar. Didoakan aja semoga rezekinya melimpah ruah. Terus lanjut yang ke-7. Jadi yang ke-7 itu syukur. Jadi kalau kita memang tak kunjung closing, ya kita benahi diri kita dengan rasa syukur. Jadi poin terpenting saat ikhtiar itu mulai dijalankan, hendaknya seorang penjual harus bersyukur karena masih diberi kemampuan untuk berikhtiar dan usaha menebar kebaikan. Jadi diambil positifnya, seperti itu. Diambil positifnya aja. Harus sabar, nggih benar harus sabar. Jadi paham nggih teman-teman nggih. Jadi saya dulu itu alhamdulillah dari mulai gabung NASA itu kan dulu kan saya gabung 2015 bulan Oktober. Itu saya 1,5 tahun itu penjualan. Jadi insya Allah saya paham betul penjualan lewat online itu seperti apa. Paham. Jadi target kita seperti apa. Jadi kita dapat, dulu saya mainnya kan di Facebook personal, enggak berbayar. Saya dulu personal. Jadi masih muda personal. Sekarang kan banyak ditinjau, itu sudah enggak apa ya, di luar itu. Di luar anu lah. Dulu saya pakai Facebook personal. Jadi
tiap hari itu saya add teman tertarget itu minimal, maksimal itu 20 orang tiap hari. Tertarget itu yang gimana? Itu saya biasanya yang emak-emak. Biasanya kan kalau emak-emak kelihatan toh, kayak Davin, Isma bundanya Davin. Nah, itu emak-emak itu. Ada bundanya itu mesti emak-emak. Terus anak kuliah, anak sekolah. Pokoknya jangan anak sekolah lah. Jangan anak alay-alay gitu loh. Itu enggak akan beli itu. Jadi target saya itu enggak ada, bapak-bapak itu enggak ada. Saya memang enggak fokus ke bapak-bapak, kecuali upline saya dan teman-teman stokis. Jadi kalau teman tertarget itu saya enggak pernah add bapak-bapak, soalnya kadang ngawur gitu. Banyak itu kejadian di jaringan saya itu, pokoknya digitukan lah sama orang laki-laki sampai suaminya itu marah-marah gitu ada. Jadi saya menghindari seperti itu memang. Jadi saya add tertarget itu ibu-ibu sama kayak anak kuliah gitu loh. Jadi kelihatan toh dari profilnya, foto profilnya gitu kelihatan. Nah, tiap hari saya dulu teman tertarget itu maksimal 20 orang. Tiap hari cari sampai pertemanan itu full 5.000. Itu nyari pertemanan maksimal 20, lalu posting-posting seperti biasanya. Jadi pagi gitu. Kan ada jamnya toh kalau posting. Jadi pagi ada jamnya sendiri. Saya biasanya posting itu pagi antara jam 6 sampai jam 8 itu posting kayak semangat gitu, semangat Selasa, semangat Rabu, apa-apa gitu. Pokoknya mengawali pagi dengan kata-kata yang positif gitu loh. Itu saya seperti itu dulu. Terus nanti jamnya istirahat jam 12 sampai jam 1 saya biasanya posting. Itu waktunya orang istirahat. Jadi orang istirahat kan mesti buka HP toh gitu loh. Terus kita posting lagi. Lalu jam 5 sampai jam 4 lah, jam 4 sampai jam 7 kita posting lagi. Itu waktunya orang pulang kerja. Biasanya kan istirahat sama buka-buka HP juga. Jadi kita ambil sela-selanya gitu. Nggak harus full satu hari itu kita posting. Terus kalau malam itu di atas jam 9 malam itu saya juga posting dulu. Terus yang dipostingkan apa? Yang dipostingkan jangan full iklan gitu loh. Jadi jangan full iklan yang monoton gitu loh. Kayak natural crystal egg adalah, nah itu kan monoton toh. Saya enggak pernah pakai kata-kata seperti itu. Itu kata-kata copas toh itu. Saya enggak pernah. Jadi paling ya saya posting itu kayak foto orderan sama kartu ID gitu. Terus siap kirim kemana gitu. Saya posting gitu. Terus jadi kayak duduh notok, enggak nawarin orang. Silahkan teman-teman dibeli crystal egg-nya gitu. Enggak. Jadi kita posting itu kayak mameri orang gitu. Terus posting resi gitu. Saya kadang posting resi. Jadi enggak harus satu hari itu harus sama postingan iklan aja, itu enggak. Jadi saya selipi iklan itu ya tadi COD-an atau entah kiriman paketan, entah resi, terus testimoni pembeli gitu saya share seperti itu. Jadi kita tetap posting seperti biasa sambil cari teman tertarget, terus nanti ada waktunya lagi kita interaksi sama yaitu tadi like, komen sama share gitu, biasanya gitu. Jadi kalau teman-teman sampai sekarang jarang dapat orderan online, itu mungkin ada yang salah gitu loh. Ada yang salah. Mungkin terlalu sering posting, orang bosen, terus yang diposting juga mungkin
kata-katanya itu aja copasan gitu loh. Itu bikin orang bosen. Coba sampean kalau lihat TV iklannya pancet ae. Apa enggak diele, mesti kan diganti toh channelnya. Nah, seperti itu. Orang juga akan bosen. Tapi kalau kita bisa bikin copywriting sendiri, jadi kita bikin semenarik mungkin. Alhamdulillah hari ini orderan pasta gigi NASA luar biasa larisnya, seperti kacang goreng. Nah, saya dulu itu sering seperti itu. Bikin kata-kata sendiri seperti itu. Jadi kita nggak nawarin, tapi yuk kita tujuannya nawari, tapi di postingan kita itu kita nggak nawari, tapi kita cuma bikin postingan, tapi nanti itu intinya kita nawari, tapi aslinya nggak nawari gitu loh, intinya gitu. Seperti itu, paham gak ya teman-teman? Ya sekarang kalau copas itu di apa ya, memang enak, gak apa-apa copas klik tempel itu memang gak apa-apa, boleh, cuman alangkah baiknya gitu loh kita, soalnya kalau copasan itu mungkin sering ditinjau juga. Kalau iklan copas itu Facebook itu tahu gitu loh, jadi apanya itu namanya nggak paham saya, itu pasti tahu kalau itu copas, terus nanti biasanya ditinjau. Kalau yang sering copas klik tempel itu sering ditinjau, itu sering copas. Alhamdulillah saya sampai sekarang nggak pernah ditinjau, Facebook saya itu nggak pernah ditinjau karena saya jarang copas gitu loh, bikin kata-kata sendiri gitu. Nawari tapi kesannya gak nawari, keren, promonya nyamar, nggih bener. Jadi orang nanti yang lihat, Mbak iki dodol opo sih kok bendino kok posting laris, posting resi. Jadi dia nanti kalau yang punya apa ya, pengen keingintahuan yang tinggi, dia pasti inbox. Nah, begitu calon kita itu inbox, nanti kita jelasin itu lewat WA. Jadi kita kasih nomor WA kita gitu loh. Jadi saya tuh dulu enggak pernah nginboki orang satu-satu, Mbak, sampean mau ikut bisnis NASA itu bagus loh, gini. Enggak pernah saya tuh. Jadi kita umpannya itu lewat postingan kita. Kita bikin semenarik mungkin gitu loh. Jangan diinboki, orang itu diinboki satu-satu di Messenger itu loh, satu-satu itu enggak efektif itu menurut saya. Itu biasanya kalau sudah ada yang tanya-tanya itu saya kasih nomor WA untuk tanya-tanya lanjut, Kak, bisa ke WA saya, nanti saya jelaskan. Jadi biasanya yang begitu sangat penasaran itu langsung WA gitu itu. Jadi nanti di WA itu kita kumpulkan, ibaratnya itu embernya. Jadi nanti kita punya Facebook itu sosmed lah. Meski nggak Facebook nggak apa-apa, itu mungkin sama aja, caranya juga seperti itu. Instagram juga seperti itu, harus cari follower juga toh. Jadi teman tertarget juga sama gitu loh. Cuman kalau Facebook saya dulu seperti itu. Jadi kita main Facebook itu cari orang tertarget di Facebook itu, cari pembeli itu nggak dapat. Soalnya Facebook ibarat akuarium gitu. Kalau saya dulu seperti itu, saya ibaratkan Facebook itu lautan luas. Jadi ikannya itu berjuta-juta. Jadi orang di Facebook itu berjuta-juta. Orang di sosmed itu berjuta-juta. Jadi kalau kita nggak dapat ikan, itu nggak mungkin, pasti dapat. Kalau kita benar gitu loh. Benar cara kita jaringnya tadi gitu loh. Terus nanti kalau sudah dapat ikan, kita pindah ikannya ke kolam sendiri, dikumpulkan semua. Jadi saya pindah ke WA biasanya gitu. Saya kumpulkan, saya kasih nama. Nanti kan kita follow up lagi toh di sana. Jadi nanti saya pindah, saya kasih nomor WA, terus orangnya juga saling tukar WA, saya simpen WA-nya, meskipun nggak order nggak apa-apa saya dulu. Yang penting saya punya nomornya gitu. Wong kadang saya dulu itu gini pengalaman. Awal-awal itu cuma tanya-tanya.
mungkin kepo gitu loh, tanya-tanya, terus tanya-tanya tak kasih tahu ternyata pendaftarannya 200. Itu kayaknya dia keberatan terus dia ngilang, nggak jadi. Sudah ngasih nomor WA juga gitu loh, sudah saya kasih WA saya, terus kita ngobrol di WA. Itu setelah saya kasih penjelasan itu 200.000 gini itu ternyata orangnya ngilang. Terus saya kan sering posting di story WA itu seperti ini mungkin beliau tertarik. Terus dapat 6 bulan kalau nggak salah, itu orangnya tanya-tanya lagi, akhirnya daftar. Mungkin dia belum punya uang yang kemarin gitu loh. Jadi bisa jadi closingmu hari ini tuh hasil dari usahamu kemarin-kemarin. Jadi kalau kita nggak closing hari ini itu jangan sampai baper kalau aku golek member kok cek angele, golek konsumen kok cek angele. Jadi niatkan kita berbagi info gitu aja, jangan berharap ndang closing, ndang dapat member gitu. Harapan itu jangan sampai terlalu berharap seperti itu. Gitu loh teman-teman. Iya benar Mbak, tukeran nomor HP walaupun nggak beli. Saya dulu sering seperti itu. Makanya teman-teman WA saya kan banyak gitu loh. Jadi biasanya lihat story WA saya tuh lebih dari 500 orang tiap hari itu. Lebih dari 500, entah itu member, entah itu konsumen, entah itu calon konsumen saya dulu gitu loh. Ya benar Bu Maria, closing hari ini tuh hasil usaha dari kemarin-kemarin, benar-benar seperti itu. Jadi Facebook itu ibarat seperti lautan luas, ikannya itu banyak berjuta-juta, seperti itu. Jadi niatkan berbagi info, jangan berharap closing hari ini, berbagi info hari ini closing. Ya jangan berharap seperti itu, kemampuan orang itu beda-beda gitu loh. Jadi tadi harus menerapkan 7S tadi yang saya share tadi ya. Gitu. Jadi kalau follow up pelanggan itu ada tekniknya, nggak asal-asalan. Jadi kalau kita sampai hari ini sepi pembeli, itu mungkin ada yang perlu diperbaiki. Saya dulu seperti ini. Jadi 5.000 pertemanan itu kalau bisa 1 bulan itu harus full. Jadi nanti tak lihat dari pertemanan ini yang hari ini, yang bulan ini itu yang mau interaksi sama saya itu berapa banyak gitu loh. Terus bulan berikutnya itu aku bersih kontak, ganti kontak lagi. Kalau memang kurang efektif yang kemarin itu, yang nggak ada interaksi itu, tak ganti pertemanan. Jadi saya tuh tiap bulan itu bersih kontak teman-teman. Bukan buat Facebook lagi gitu, enggak. Jadi Facebook saya itu tetap satu dari dulu itu dari mulai belum NASA sih, zamane galau-galone dulu sih, baperan dulu itu. Ada itu status saya kadang 9 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, kalau inget tak baca gitu, yo aku tunggu yoan. Soalnya saya dulu baperan gitu loh. Sekarang mindsetnya sudah berubah. Sudah baperan sekarang. Jadi NASA itu bikin saya pribadi merubah sikap juga lebih baik, ke arah yang lebih baik. Jadi dari pertemanan juga, komunitasnya juga. Jadi komunitas di NASA itu komunitas positif. Jadi senang saya itu ikut NASA itu, malah sangat semangat sekali gitu loh. Ya Mbak Ani Rahayu, tiap bulan saya tuh bersih kontak yang tidak efektif. Jadi di sini mohon maaf kalau ada bapak-bapak ya, bukannya gimana. Saya tuh memang nyeleksi. Kalau bapak-bapak mungkin yang tidak saya kenal itu enggak saya terima. Karena saya ya wis lah, intinya wong kita emak-emak gitu loh. Tuh member saya, jaringan saya tuh kebanyakan juga emak-emak gitu loh. Hampir 95% itu emak-emak. Yang bapak-bapak itu sedikit lah. Enggak banyak gitu loh. Jadi saya memang fokusnya closingnya emak-emak, closing member, closing produk itu untuk emak-emak, kayak mak urut,
Mr. Big gitu, saya itu enggak pernah promosi itu memang. Jadi saya fokusnya produk kecantikan gitu. Saya biasanya seperti itu. Jadi kalau Maurut yang suka jualan Maurut itu suami. Biasanya suami nawarin di tempat kerja, closing Herbastamin gitu, kadang Kules gitu. Tapi kalau saya enggak suka lah, enggak seneng gitu loh. Iya Mbak Eni, mengubah sikap menjadi yang lebih baik nggih. Di NASA itu Mbak Rini seneng dong di NASA. Yo sih Mbak. Dapat teman yang baik-baik, yang mindsetnya itu sevisi semisi dengan kita gitu loh. Kayak stokis-stokis itu kan enak tuh. Saya dulu enggak kenal Mbak Rini, enggak kenal siapa itu Mbak Eka Lubuk Linggo, enggak kenal Mas Pendi, Mas Wanto, Pak Munir, itu enggak kenal. Sekarang punya teman satu Indonesia, bahkan punya jaringan itu sampai ke luar negeri. Alhamdulillah. Jadi di NASA itu memang luar biasa. Kalau kita nggak aktif itu rugi sekali. Punya kartu diskon. Nah, intinya kan kartu ID itu kartu diskon tuh. Punya kartu diskon itu kalau nggak dimanfaatkan itu sangat sayang sekali gitu loh. Itu kartu diskon itu bisa menghasilkan uang loh, kartu itu. Kartu yang merah putih itu. Kartu ID itu. Itu bisa menghasilkan uang sampai ratusan juta bahkan miliaran itu kalau kita memang getu di NASA gitu loh. Ini kurang 15 menit. Monggo kalau ada pertanyaan. Insya Allah kalau saya bisa jawab, saya jawab. Nah ini Mbak Zul. Pernah nawarin Maurut dan Kules ke temen malah digojloki. Jadi jarang posting. Iya Mbak, kalau saya juga enggak pernah posting. Sama lihat postinganku lah, enggak ada Maurut, Kules itu enggak ada. Enggak pernah saya nawari itu. Monggo yang mau tanya, saya kasih waktu 15 menit sampai setengah 9. Silahkan. Lah ini Mbak Vina, kartu NASA itu kartu rezeki ya Mbak. Kalau dipergunakan bisa jadi rezeki yang melimpah gitu. Buktinya saya di NASA, alhamdulillah setelah stokis itu bisa bangun. Kalau bangun rumah sudah sebelum stokis saya sudah bangun rumah. Cuman enggak ada isinya gitu loh. Jadi kosong, rumah itu kosong. Jadi buat ngapi rumah itu hasil dari NASA. Setelah jadi NASA bisa ngapi rumah, bisa beli motor Beat juga. Terus 1 tahun kemudian bisa beli mobil. Alhamdulillah. Terus kalau untuk makan sehari-hari dulu sebelum jadi stokis, masih jadi karyawan, itu makan itu kalau mau makan enak itu sebulan sekali, pendak bayaran. Kalau sekarang sewaktu-waktu makan enak itu bisa, di restoran, di apa gitu bisa. Jadi kalau masalah makan sudah enggak apa ya, enggak dipikir lagi gitu loh. Sudah ibaratnya sudah turah-turah gitu loh. Terus untuk apa, menyisihkan rezeki juga. Kalau dulu sebelum ikut NASA saya itu mepet sekali. Yo bener kita tetap berinfak ke orang yang membutuhkan, cuman nggak banyak gitu loh. Soalnya yo kita kan kebutuhan kita juga banyak gitu loh. Kalau sekarang alhamdulillah dengan kita ikut di NASA, kita bisa menyisihkan rezeki yang lebih-lebih ke orang yang membutuhkan. Tiap bulan bisa apa? Berinfak atau bersedekah itu tiap bulan kita bisa, alhamdulillah. Pertanyaan nggih. Saya jawab. Tak scroll dulu ya Mbak ya, tak cari.
Mbak Anggraini Ika Sasmi. Contoh merangkai kata prospek calon member Mbak melalui online. Karena kalau online kan nggak ada rasa kayak pas tatap muka. Kayaknya ya sama aja Mbak. Sama aja. Cuman yo itu tadi kita harus, kalau memang ada lebihnya, ada kekurangannya. Online sama offline itu beda gitu loh. Kalau offline itu kita bisa tatap muka, tapi membangun interaksi juga kalau offline, kalau dia memang gak yakin nawarin, yo kita nggak closing, sama aja Mbak gitu loh. Jadi kalau nggak ada greget dia menguasai knowledge produk, yo kita nggak closing, sama aja. Jadi kalau contoh merangkai kata prospek calon member Mbak melalui online. Jadi merangkai kata itu ya saya selipi apa ya, kayak gambar-gambar motivasi gitu, itu juga pengaruh gitu loh. Jadi saya kalau dulu sering saya share tau di grup inti. Oh ini nggak ikut grup saya kan, sampean grupnya Kurnia ya. Di grup inti itu pernah saya share bagaimana kata-kata saya memprospek orang di sosmed dulu seperti apa. Jadi saya jelaskan itu rinci, ada nanti mungkin saya kasih contohnya, panjang soalnya. Kalau di sini nanti nggak cukup waktunya, sudah kurang 10 menit soalnya. Jadi nanti bisa japri ya Mbak. Siapa ya? Reni, Anggraini, nggih Reni, Mbak Reni. Ini bagaimana memancing interaksi agar tertarget lebih tertarik untuk bertanya tentang bisnis yang kita tawarkan. Nah itu tadi Mbak Tutik, Mbak Zul. Kita interaksi dulu gitu loh. Masalahnya dia nanti kan kepo, kalau kita interaksi, iki sopo sih kok sering nge-like postinganku, kok sering komen nang statusku gitu. Nanti mungkin dia buka-buka beranda kita. Oh, ternyata dia jualan nasa. Terus dilihat kok postingan kita bagus, di-scroll itu postingan kita bagus. Ya itu nanti kita pasti dia tuh mau tanya-tanya. Kita kan sudah kenal akrab, intinya akrab di sosmed gitu loh. Jadi dia nanti tanya-tanya, pasti dia tanya nanti di inbox, mungkin di inbox kita gitu loh. Jadi mancingnya seperti itu, kita like, komen postingan dia gitu loh. Seperti itu Mbak. Bismillah, Mbak Isti, bismillah, pengen kayak pean Mbak, emak-emak berdaster duduk manis di rumah sambil ngomong anak. Lah ya Mbak, memang saya senengannya dasteran no. Jadi emak-emak berdaster gajinya melebihi yang pakai apa? Yang pakai jas. Mbak Ati Swasmi, semenjak corona banyak bisnis online. Jadi kalau pas posting ditinjau terus, jadi lebih fokus di offline Mbak. Iya nggak apa-apa Mbak, kalau offline ini kan saya cuma menjelaskan cara saya dulu closingnya seperti apa gitu loh. Saya dulu kayak Kurnia, kayak Fitri, itu meskipun satu kota Sidoarjo, tapi saya dapatnya lewat online. Lewat Facebook saya dulu, nggak pernah ketemu. Kayak Kurnia itu kan teman pabrik, itu nggak pernah ketemu. Kurnia itu jarang, omong-omongan pun jarang, soalnya kita beda bagian gitu loh, jarang. Nah kita akrabnya ya di NASA itu gitu loh. Dulu nggak pernah, saya itu meskipun di tempat kerja itu, saya dulu kan di pabrik tuh, itu nggak pernah omong-omongan sama yang nggak penting gitu sama orang, nggak pernah. Soalnya saya tipenya orangnya kalau ngomong itu sak perlu nih itu. Ndak kayak sekarang itu omongnya akeh, tapi omongan yang positif, bukan ngerasani orang loh, bukan gibah gitu loh. Kalau saya diajak gibah saya ngalih, biasanya nggak mau, nggak seneng saya itu gibah. Kalau gibahin NASA saya langsung ikut gitu. Saya scroll lagi.
Mbak Maria, Bu Maria, apa yang harus dilakukan jika kita bertemu dengan orang yang sulit percaya dengan kita? Sulit percaya, ya kita kan tinggal berbagi info. Kalau dia nggak percaya ya sudah, kita sudah menjelaskan sedetail apapun. Kalau memang dia nggak percaya ya sudah, di next aja gitu loh, cari lagi. Satu dulu prospek itu nggak 1-2 orang satu hari, kadang 20 orang, kadang sampai 40 orang juga. Kalau pas hari Minggu gitu kan full toh waktunya. Itu bisa follow up 40 orang juga. Follow up sekalian menjelaskan potensinya NASA itu tadi gitu loh. Jadi 40, ibaratnya kita pasang target satu hari itu closing 100 member. Nanti kalau kenanya 10, ya kan lumayan toh gitu loh. Jadi pasang target itu jangan ragu-ragu, jangan apa ya? Jangan pasang yang sedikit lah gitu loh. Jadi satu hari 100 member. Nah, satu hari kena 10, kena 5 loh, kan lumayan. Misalnya target kita gede. Kita bayangkan kalau kita target 1 bulan 5 orang. Lah itu kok nanti ketemunya berapa? 1 orang aja bomboan gitu loh. Jadi pasang target itu yang banyak pisan, mesisan gitu loh. Jadi mesisan capek gitu loh. Kalau saya dulu seperti itu. Jadi prospeknya membabi buta saya dulu. Seperti itu. Nah ya, Mbak Zul, kerjanya dasteran, ngalahin orang-orang yang pakai blazer. Nah, benar. Mama madep wajan, tapi gajinya melebihi orang yang 8 jam madep komputer. Oh iya, benar. Mbak Muntamah, bagaimana tanggapan kita jika kita prospek orang tapi malah dikatain muka mak-mak nunggak bayar kontraan? Bagaimana kita menanggapinya, Mbak? Kita diam saja atau bagaimana? Ya tadi Mbak diterapin 7S tadi. Jadi sabar. Kita lakukan yang nomor 6 tadi, sabar. Jadi tipe orang itu beda-beda, Mbak, gitu loh. Ada yang kita prospek itu menyambut dengan baik, ada yang sinis, ada yang mengejek. Itu sudah makanan saya sehari-hari dulu, Mbak. Jadi kita senyumi aja, enggak apa-apa. Paling nanti kalau kita sukses, terus dia pasti ngaku kita saudaranya. Jadi memang lebih apa ya? Sekarang zamannya tuh intinya enggak cari dulur. Jadi diakai duit ae nanti yang nganggap dulur itu nanti kalau kita sudah punya uang itu banyak gitu loh. Yang dulu-dulu nggak kenal itu nganggap dulur itu banyak. Seperti itu pengalaman saya. Jadi kayak saudara, kayak tetangga, kayak apa ya, teman. Dulu itu pas saya susah itu senengane ngatain, senengane ngenyek, senengane rasan-rasan. Nah, begitu saya seperti ini sekarang, tiba-tiba ada yang kesini basa-basi, oh kabare piye ngene-ngene, terus ternyata ujung-ujungnya pinjam duit, biasanya gitu. Banyak itu. Jadi Mbak Muntamas sabar, intinya sabar. Kita memang menghadapi orang banyak, kalau prospek kan menghadapi orang banyak gitu loh. Dikatain gitu ya wes, kita pindah, cari lagi gitu loh. Lanjut. Saya pernah posting Ma'ruf malah ada seorang laki-laki nanya yang tidak pantas didengar. Aku jadi merasa malu hati. Gimana cara untuk memposting produk yang bisa tergiur konsumen, Mbak? Ya tadi kita posting apa ya? Kita copywriting-nya kalau bisa yang bagus, Mbak. Belajar ilmu copywriting. Lihat di Google ada.
cari buku juga ada. Di buku-buku bisnis itu banyak teknik copywriting itu apa aja, seperti apa aja itu ada. Jadi jangan eman investasi leher ke atas. Jadi beli buku itu jangan sampai eman gitu loh Mbak, ngeluarkan duit buat belajar gitu. Saya senang baca buku kalau saya. Senang sekali itu bukunya tumpuan itu di rumah di sini sampai kayak perpustakaan itu banyak buku saya. Jadi kita belajar ndak harus dari upline. Kalau upline ndak menguasai, kita cari sendiri. Jadi upline itu nggak harus sempurna. Upline itu banyak yang nggak bisa apa gitu, banyak gitu loh. Seperti saya kan kalau prospek offline kan nggak bisa gitu loh. Jadi kalau ada yang ajari Mbak, aku ajar apa demo. Nggak bisa saya itu demo produk. Soalnya saya dulu mainnya online gitu loh. Sampai sekarang itu saya kayak demo-demo gitu masih belajar. Masih lihat jaringan saya sing pinter-pinter gitu. Tak lihat kok pinter, nanti bisa tak tiru gitu. Saya jadi belajarnya ke downline. Saya nggak malu, saya upline belajar ke downline. Memang pengalaman saya kan cuma segitu gitu loh. Jadi jangan sampai malu, upline tuh belajar ke downline itu enggak apa-apa gitu loh. Saya enggak merasa pinter, saya tuh enggak. Jadi kalau memang kita enggak bisa ya saya bilang enggak bisa gitu loh. Jadi apa yang saya bisa itu yang saya share gitu. Kalau mereka lebih enak ke yang offline, ya silahkan. Memang bakatnya dia di offline gitu loh. Kita nggak harus ngotot disuruh belajar online. Kalau dia online itu ngeluh, bikin ruwet, bikin ngene, kesuwen, ngene. Ada yang seperti itu. Jadi mau nggak belajar offline nggak apa-apa gitu loh. Saya nggak melarang. Bahkan di bawah saya, stokis-stokis di bawah saya itu kebanyakan itu offline gitu loh. Jadi demo, kayak demo di PKK, terus demo dari rumah ke rumah itu ada. Terus jualan di pasar gitu. Kalau minggu itu muter di pasar, nawarin orang jualan buah, orang jualan sayur mayur gitu. Ada gitu tuh. Closing gitu itu. Jadi nanti targetnya dilihat dulu dia orangnya tua tak cantik tak gimana. Kalau dia kelihatannya cantik biasanya ditawari kosmetik. Kalau dia kelihatan tua kayak sudah ibaratnya kayak sakit-sakitan itu ditawari produk kesehatan gitu. Teman-teman itu seperti itu kalau kalau jualan di offline gitu loh. Mbak Dian Raya, Mbak bagaimana cara yakinin calon target dari Facebook agar nge-save nomor kita setelah dia sudah interaksi di WA? Nanti kita kan tuker-tukeran nomor itu lewat WA. Jadi nanti kalau dia nggak kunjung menghubungi kita, kan kita punya nomornya, kita hubungi. Nah, kita hubungi itu kita follow up, Mbak. Intinya gitu. Jadi kita tuker-tukeran juga nanti ojo sampai terus habis tuker-tukeran nggak ono sing saling menghubungi gitu loh. Keliru itu nanti. Jadi nanti kalau dia nggak menghubungi, target kita nggak menghubungi, kita yang menghubungi gitu loh. Kita menanyakan, di follow up itu tadi. Seperti itu. Kalau gibahi NASA maju nomor 1, iya Mbak, aku seneng gibahi NASA. Gibahi penghasilannya NASA, gibahi lek ada yang nggak paham marketing plan gitu. Monggo curhat-curhat ning aku nggak apa-apa, aku paham gitu loh marketing plan, nanti tak jelasin. Ini jamnya sudah 8:30 lebih, jadi mungkin pertanyaan yang belum saya jawab, waktunya cuma sedikit memang. Bagi yang Mbak Nunung prospek membabi buta, iya Mbak bener. Ini pertanyaan yang belum terjawab nanti, itu boleh nanti WA ke nomor saya, ditanyakan nanti, atau nanti saya jawab, saya buka lagi, saya scroll, saya jawab langsung bisa.
Iya bener. Nggak punya uang diajak mbak, lah duitnya akeh dimainin tapi tiap hari dilokno gitu. Walah iya ndak apa-apa, memang kita punya uang kok lah apa. Kita kan tujuannya kita posting uang kan bukan kita pamer, tapi kita kan branding gitu loh, branding di sosmed. Kita jualan online, jualan anu kan harus pamer uang, memang pamer penghasilan juga gitu loh, sulitnya kan seperti itu. Ini mohon maaf, waktunya sudah habis. Jadi ini saya mau bikin giveaway. Yang bisa jawab pertanyaan nanti 3 orang nanti saya pilih pertanyaan yang paling benar dan paling bagus. Nanti akan dapat giveaway dari saya. Pulsa 50 ribuan 3 orang nanti. Jadi saya pilih nanti. Yang saya pilih saya hubungi nanti. Jadi pertanyaannya cukup mudah. Saya tadi kan sudah menjelaskan 7S follow up anti baper untuk pelanggan maupun calon prospek. Nah, 7S tadi apa aja? Gitu loh. Dan dijelaskan sedikit, ada penjelasannya sedikit ya nanti. Nah, itu nanti bagi jawaban yang paling benar, yang paling bagus, penjelasannya juga itu nanti akan dapat giveaway dari saya 3 orang. Maksimal besok mungkin saya jam 12-an saya kabari pemenangnya siapa. Siap-siap aja dijawab. Jadi yang belum nyimak ini bisa putar ulang, nanti juga bisa jawab juga, kesempatan gitu loh. Jadi monggo. Nanti saya akan hubungi upline masing-masing atau hubungi langsung, saya inbox aja teman-teman. Saya akhiri ya teman-teman, sudah lebih ini waktunya. Semangat pagi teman-teman, tetap fight di NASA. Salam ngomset dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.